Bayangkan ini, kamu berada di kamar yang sama, di malam yang sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Waktu berjalan lebih pelan, dan detak jantungmu tiba-tiba terdengar lebih keras daripada biasanya. Itu bukan halusinasi, itu adalah panggilan yang tak terdengar namun terasa. Sebuah isyarat bahwa langit sedang menunggumu berbicara. Assalamualaikum sahabat langit, terima kasih telah meluangkan waktu untuk singgah di sini. Karena jujur, ini bukan tempat biasa. Dan kamu juga bukan penonton biasa. Kalau kamu sedang menonton ini, bisa jadi ada sesuatu yang sedang Allah gerakkan dalam dirimu. Sesuatu yang barangkali tidak kamu sadari, tapi sebenarnya sudah lama kamu cari. Jadi, sebelum kita lanjutkan kisah ini, izinkan aku mengajakmu mengetik 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai sinyal bahwa kamu siap menerima energi positif yang sedang dipancarkan oleh langit. Karena kisah ini bisa jadi milikmu juga. Kita mulai dari seseorang yang tak dikenal siapa-siapa. Ia tidak terkenal, tidak viral, dan tak ada namanya di buku-buku motivasi. Tapi kisahnya menyentuh. Namanya Raka, usianya 32 tahun. Hidupnya biasa saja, tapi beban hidupnya luar biasa. Sudah bertahun-tahun ia merasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Ia tertawa bersama orang lain namun menangis diam-diam di balik pintu yang terkunci. Ia terlihat kuat namun hatinya sebenarnya penuh luka. Sampai akhirnya, pada suatu malam, Raka menyerah. Bukan menyerah dalam arti kalah, tapi menyerah untuk berhenti bergantung pada manusia. Ia merasa semua sudah dicoba, tapi hasilnya tetap sama. Ia menolong banyak orang, tapi saat ia butuh, semua diam. Ia menjaga banyak hati, tapi hatinya sendiri dibiarkan remuk tanpa peduli. Dan malam itu, di antara suara jangkrik dan detik jam dinding, Raka mengambil air wudhu. Tak ada yang tahu, tak ada yang diajak, tak ada status, tak ada video pendek dengan caption menyentuh. Hanya dia dan niat yang sudah lama ingin ia wujudkan. Ia berdiri, lalu takbir. Dunia sunyi, namun hatinya gaduh. Malam itu, ia tidak sedang menghafal doa-doa panjang. Ia hanya menangis. Bicaranya bergetar, tangannya gemetar, dan air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ya Allah, aku lelah. Aku benar-benar lelah. Kalimat itu keluar tanpa skrip, tanpa susunan kata yang puitis. Namun terasa lebih tulus daripada apapun yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Sahabat langit, pernahkah kamu berada di titik itu? Titik di mana kamu merasa sudah terlalu lelah bahkan untuk sekadar berharap? Kalau pernah, tulis di komentar aku pernah. Siapa tahu kisahmu menjadi jembatan bagi seseorang yang hampir putus harapan. Raka tidak memohon kaya, tidak meminta jodoh, tidak juga mengeluh soal dunia. Ia hanya ingin dikuatkan, hanya ingin merasa bahwa dirinya tidak sendiri. Dan malam itu, meskipun tidak ada suara dari langit, meskipun tidak ada tanda dari bumi, ia merasa hatinya berubah. Bukan berubah jadi bahagia, namun berubah menjadi sedikit lebih tenang. Itulah malam pertama, malam di mana sujud terasa lebih berarti daripada 1000 nasihat. Malam di mana sunyi adalah obat, dan doa menjadi pelukan paling nyata yang pernah ia rasakan. Keesokan paginya, tidak ada keajaiban. Tidak ada kabar baik, tidak ada pesan mendadak yang mengubah hidup. Namun ada satu hal, Raka bangun tanpa sesak, tidak sepenuhnya lega, namun cukup, untuk membuatnya tidak lagi ingin mengakhiri semuanya. Dan itu adalah awal dari segalanya. Malam berikutnya, ia kembali melakukan hal yang sama. Bukan karena dia mengharap balasan cepat, namun karena ia merasakan ada sesuatu yang mulai berubah. Dalam dirinya, dalam jiwanya, bukan dunia yang berubah, namun cara ia memandang dunia. Sahabat langit, terkadang kita terlalu sibuk menunggu langit mengubah hidup kita. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana langit mengubah cara kita memaknai hidup. Raka tidak tahu harus membaca surat apa. Ia hanya mengulang doa-doa yang sama. Kadang hanya diam dalam sujud lama, kadang tertidur dalam tangis. Namun itu tidak masalah, karena tahajud bukan tentang siapa yang paling fasih, namun siapa yang paling jujur. Dan jujur, Raka hanya ingin merasa bahwa hidupnya masih berarti. Malam itu, ia tidak menuntut. Ia hanya berbicara seperti sahabat yang curhat kepada sahabat terbaiknya. Tidak ada skrip, tidak ada aturan, hanya hati yang bicara dan langit yang mendengarkan. Sahabat langit, ada banyak orang yang terlihat kuat di siang hari.
namun hancur saat malam tiba. Mereka tidak butuh motivasi, tidak juga butuh ceramah. Mereka hanya butuh tempat untuk bersandar tanpa dihakimi. Dan sujud adalah tempat paling aman untuk itu semua. Disinilah kisah Raka berubah. Bukan karena keajaiban besar, namun karena konsistensinya dalam mendekap malam. Dan menjadikannya sebagai teman yang setia. Ia sadar, selama ini, ia terlalu sibuk mengadu pada manusia. Padahal langit selalu terbuka 24 jam. Dan tahajud adalah jalur ekspres menuju cinta yang tak pernah bertepuk sebelah tangan. Malam pertama itu menjadi momen paling sunyi, namun paling bising dalam jiwanya. Ia tidak menemukan jawaban, namun ia menemukan kekuatan. Sahabat langit, kadang, jawaban bukan datang dalam bentuk solusi, namun dalam bentuk hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Raka tidak langsung mendapatkan apa yang ia harapkan, namun ia mendapatkan apa yang ia butuhkan. Dan itu lebih dari cukup. Kita akan lanjutkan kisah Raka di malam-malam berikutnya. Malam kedua, ketiga, hingga ketujuh. Di mana langit akhirnya memberi jawaban yang tak pernah ia sangka. Namun sebelum kita lanjut, yuk bantu sebarkan energi positif ini ke lebih banyak orang. Tulis 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu menerima dan menyebarkan harapan. Karena siapa tahu, satu angka kecil itu bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang berjuang sendirian di malam ini. Sampai jumpa di bagian kedua. Dan ingat, sujudmu yang diam bisa jadi adalah doa yang mengguncang langit. Malam ketiga, langit masih gelap, tapi hati Raka mulai menemukan titik terang kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena dunia tiba-tiba jadi ramah. Bukan juga karena masalahnya selesai. Tapi karena hatinya mulai belajar menerima kenyataan dengan lebih lapang. Ada satu hal yang berubah sejak malam pertama itu. Raka tak lagi mencari solusi instan. Ia tak lagi memohon hal-hal besar. Yang ia cari hanya satu, rasa cukup. Ia mulai menyadari, selama ini hidupnya penuh dengan ambisi yang mengguncang batin. Selalu ingin lebih, ingin segera, ingin tanpa luka. Namun malam-malam sunyi dalam sujud membuatnya mengerti bahwa hidup yang indah bukan tentang siapa yang punya segalanya, tapi siapa yang bisa menikmati secuil ketenangan meski tanpa apa-apa. Malam ketiga itu, Raka kembali memejamkan mata selepas Isya. Namun sebelum tidur, ia menangis lebih dahulu. Tangis tanpa suara, namun syarat makna. Ada rasa syukur yang mulai tumbuh pelan-pelan. Rasa syukur yang muncul bukan karena keadaan berubah, namun karena ia mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sahabat langit, terkadang kita terlalu sibuk mengejar perubahan besar, padahal yang kita butuhkan adalah perubahan kecil dalam cara pandang. Bukan dunia yang harus membaik lebih dulu, tapi cara kita memaknai hidup yang perlu dipulihkan. Dan malam itu, langit seperti sedang membuka percakapan yang lebih dalam. Raka sujud lebih lama, tak ada permintaan, tak ada target, ia hanya diam, namun diamnya penuh makna. Hatinya sibuk bercerita, meski bibirnya tak berkata apa-apa. Ada ketenangan yang aneh, bukan tenang karena semua baik-baik saja, namun tenang karena akhirnya ia tahu, ia tak pernah sendiri. Malam ketiga ini jadi momen pertama, di mana Raka merasa sujudnya mulai disambut. Bukan oleh perubahan langsung, namun oleh keyakinan yang menguat dari dalam. Dan disinilah titik baliknya muncul. Esok paginya, tanpa disengaja, ponselnya berdering dari nomor yang sudah lama ia hapus. Seorang teman lama, yang dulu pernah ia bantu tanpa pamrih, kini datang membawa kabar mengejutkan. Temannya itu menawarkan kerjasama dalam sebuah proyek kecil. Bukan pekerjaan besar, namun cukup untuk menghidupi hari-hari Raka yang sebelumnya sempit. Raka bingung, ia tak pernah menyangka akan dapat rezeki dari pintu yang tak pernah ia ketuk lagi. Sahabat langit, begitulah cara langit bekerja, tak selalu lewat jalan yang kamu rencanakan, namun selalu lewat jalan yang kamu butuhkan. Raka tidak langsung menganggap itu keajaiban. Ia bahkan masih ragu apakah ini benar jawaban. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, langit tidak diam. Ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum yang tulus, senyum yang lahir bukan karena semuanya selesai, tapi karena hatinya sudah cukup kuat untuk berdiri walau sendiri. Dan malam itu, malam keempat, Raka datang ke sepertiga malam dengan rasa yang berbeda. Bukan lagi karena keputusasaan, tapi karena rindu. Rindu akan ketenangan dalam sunyi.
rindu akan kelegaan setelah sujud panjang. Ia mulai memahami bahwa tahajud bukan sekadar permintaan, namun pertemuan antara jiwa yang letih dengan cinta yang tak pernah menolak. Sahabat langit, pernahkah kamu merasakan momen ketika tiba-tiba sesuatu datang tanpa kamu duga? Lalu kamu sadar bahwa semua itu bukan kebetulan. Itulah tanda-tanda yang seringkali kita lewatkan. Karena terlalu fokus pada yang besar, kita lupa bahwa Allah sering berbicara lewat hal kecil. Malam kelima, Raka mulai mencatat. Bukan mencatat doa, tapi mencatat rasa, apa yang ia rasakan setiap setelah tahajud. Ia mulai menyadari ada pola. Setiap malam ia datang dengan satu rasa, dan pulang dengan rasa yang lain. Kadang ia datang dengan marah, namun pulang dengan tenang. Kadang datang dengan kecewa, namun pulang dengan damai. Kadang datang dengan hampa, namun pulang dengan harapan baru. Raka mulai jatuh cinta pada malam. Bukan karena sunyinya, namun karena malam membuat ia merasa dekat. Dekat dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun sangat bisa dirasakan. Ia bahkan mulai menolak ajakan nongkrong larut malam. Bukan karena jadi alim mendadak, namun karena ia tahu, waktu terbaik dalam hidupnya kini bukan lagi siang, melainkan saat semua tertidur, dan dirinya berdua dengan langit. Malam ke-6, Raka menangis lebih lama, namun tangis kali ini berbeda. Bukan tangis lelah, tapi tangis syukur. Ia sadar, masalahnya belum selesai, namun dirinya sudah pulih. Ia tak lagi menuntut dunia berubah, karena ia tahu, dirinya sendiri yang harus tumbuh. Sahabat langit, tumbuh tak selalu berarti lebih tinggi. Kadang tumbuh berarti lebih bijak, lebih sabar, lebih kuat, lebih ikhlas. Dan Raka kini menjadi pribadi yang berbeda. Lebih tenang, lebih damai, lebih menerima. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena ia sudah berdamai dengan sulit. Malam ke-7 akhirnya tiba. Raka duduk lebih lama. Sebelum sujud, ia hanya menatap sajadah. Hening, tapi heningnya bukan kosong, melainkan penuh. Ia mengangkat tangan, namun kali ini tak ada keluhan. Yang keluar hanyalah satu kalimat. Terima kasih ya Allah, sudah membuat aku merasa cukup. Ia tidak meminta apapun malam itu, karena hatinya sudah penuh. Penuh dengan kehangatan, penuh dengan penerimaan, penuh dengan rasa dicintai, meski dalam sunyi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Raka tidur tanpa rasa takut, tanpa beban, tanpa tangis, hanya dengan senyum yang tak bisa dijelaskan, namun bisa dirasakan oleh siapapun yang pernah menemukan makna dalam sujud. Sahabat langit, Raka tidak berubah karena dunia menjadi baik, namun karena ia memilih untuk kembali ke pangkuan langit. Dan tahajud menjadi jalan pulangnya. 7 malam, itu waktu yang sebentar, namun cukup untuk menyentuh sesuatu yang paling dalam, yaitu hati yang selama ini sibuk berlari, namun lupa pulang. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana 7 malam ini mengubah seluruh arah hidup Raka. Bukan hanya secara spiritual, namun juga dalam cara ia menghadapi dunia, sampai di titik di mana langit benar-benar memberi jawaban, yang tak hanya mengejutkan, tapi mengubah segalanya. Sampai di sini, semoga hatimu juga ikut tersentuh oleh ketenangan dari malam. Karena bisa jadi, kamu sedang berada di malam pertamamu menuju pulang. Sahabat langit, apa yang akan kamu lakukan setelah melewati 7 malam yang sunyi? Apakah kamu akan kembali seperti semula, atau justru menemukan versi dirimu yang berbeda? Raka tidak pernah menyangka, bahwa ketekunan dalam sunyi akan menjadi gerbang bagi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia tidak punya rencana besar, hanya satu kebiasaan kecil yang ia ulang 7 malam berturut-turut. Bersujud dalam diam, berdoa tanpa skrip, dan menangis tanpa malu. Namun dari kebiasaan kecil itu, dunia yang ia lihat perlahan ikut berubah. Bukan karena dunianya berbeda, namun karena hatinya sudah tidak lagi sama. Hari ke-8 datang seperti hari biasa. Ia menyeduh kopi paginya, membuka laptop, dan mulai menulis ulang catatan hidupnya. Tapi ada satu notifikasi email masuk, dari seseorang yang bahkan tak ia kenal langsung. Sebuah tawaran kerja yang datang dari rekomendasi tak terduga. Posisinya lebih baik, tempatnya lebih tenang, dan pendapatannya cukup untuk membayar semua utang yang selama ini membebaninya. Raka sempat terdiam. Ia bukan orang yang mudah percaya pada keajaiban. Namun saat melihat kronologinya, ia hanya bisa berkata dalam hati, ini bukan kebetulan. Semua terjadi dalam rentetan yang terlalu pas, terlalu tepat.
terlalu mengalir, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang mengatur ulang segalanya dari balik layar. Sahabat langit, inilah bagian paling indah dari perjalanan iman. Ketika kita berhenti berharap pada waktu, namun mulai yakin pada skenario langit. Saat kita mulai percaya bahwa sujud-sujud sunyi tak pernah benar-benar hilang dalam gelap, melainkan disimpan untuk dibuka saat waktunya tepat. Raka tidak langsung menerima tawaran itu. Ia menunggu 3 hari lagi untuk berpikir. Namun dalam 3 hari itu, ia hanya terus mengulang satu hal, tahajud, dan dalam setiap sujudnya, ia tidak meminta keputusan, namun hanya meminta keteguhan hati. Ia tahu, apapun yang dipilihnya, bila itu dibawa dengan niat yang benar, maka langit akan menuntun. Dan benar saja, pada malam ke-10 setelah tahajudnya yang pertama, Raka resmi menerima tawaran itu. Ia mulai menata hidupnya, bukan dari harta, namun dari hati yang sudah pulih. Sahabat langit, banyak orang berpikir bahwa jawaban langit adalah rezeki yang datang tiba-tiba, jodoh yang tak disangka, atau kesuksesan yang tak terduga. Tapi sejatinya, jawaban langit yang paling nyata adalah hati yang sudah bisa menerima, tanpa harus tahu semua alasan. Raka pernah berada di titik terbawah. Ia pernah merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Namun ia lupa bahwa dalam sepertiga malam, ada satu zat yang tak pernah tidur, yang selalu mendengar, dan yang tak pernah meninggalkan. Jawaban langit tidak datang seperti hujan deras. Kadang hanya setetes embun, namun cukup untuk menyejukkan jiwa yang kering. Dan dari situ, Raka belajar satu hal penting, bahwa hidup bukan tentang mencari kemudahan, namun tentang membangun kekuatan. Bukan siapa yang paling cepat mendapat jawaban, namun siapa yang paling sabar menunggu dengan iman. Ia mulai berbagi cerita, bukan untuk pamer, namun untuk menguatkan. Ia mulai menulis ulang pengalamannya dalam sebuah catatan digital, yang akhirnya dibaca ribuan orang di forum-forum motivasi. Satu kalimat yang paling banyak dikutip dari tulisannya adalah, "Kalau kamu merasa dunia diam, mungkin saatnya kamu bersuara pada langit lewat sujud." Kalimat sederhana itu menjadi pengingat bagi banyak hati yang sedang patah. Termasuk mungkin hatimu saat ini. Sahabat langit, terkadang kita merasa sudah berjuang, sudah menangis, sudah berdoa, namun hasilnya masih nihil. Namun kita lupa, langit bukan sekadar mesin penjawab. Langit adalah tempat pendidikan jiwa, tempat di mana kita dibentuk, diproses, dikuatkan, dipersiapkan. Raka kini menjalani hidup yang berbeda. Bukan karena semuanya lebih mudah, namun karena hatinya tak lagi mudah terguncang. Ia bisa tertawa tanpa alasan, bersyukur tanpa pencapaian, dan merasa cukup tanpa harus punya segalanya. Satu hal yang ia jaga sampai hari ini adalah tahajudnya. Bukan karena takut rezeki hilang, namun karena ia tahu, itulah tempat paling damai, tempat di mana ia bisa jujur tanpa takut dihakimi, tempat di mana ia bisa menangis tanpa malu, dan tempat di mana ia bisa pulang setiap kali dunia terlalu riuh. Sahabat langit, kalau kamu sedang dalam titik gelap, cobalah duduk diam malam ini, dan katakan dalam hatimu, "Aku ingin pulang," karena pada akhirnya, kita semua sedang mencari jalan pulang, dan tak ada tempat yang lebih damai daripada sujud di hadapannya. Raka tidak lagi mencari jawaban di luar dirinya, karena ia sadar, semua jawaban sudah tertanam dalam jiwanya, yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dan tahajud adalah cara langit menyapu debu dari hati, agar kita bisa kembali melihat dengan jernih. Kini Raka bukan lagi pria yang mudah rapuh. Ia mungkin masih menghadapi masalah, namun masalah itu tidak lagi menguasainya, karena ia sudah tahu siapa yang harus ia cari lebih dulu saat hidup mulai berat. Sahabat langit, malam-malam itu mungkin tidak membuat hidup Raka jadi sempurna, namun cukup untuk menjadikannya orang yang kuat, yang tahu bahwa kekuatan sejati bukan di otot, namun di hati yang tenang saat diuji. Dan sekarang, saat kamu menonton ini, mungkin kamu juga sedang dalam perjalanan yang sama, meniti malam, mencari makna, menanti jawaban, dan merindukan ketenangan. Percayalah, setiap sujudmu bukan hal sia-sia, setiap air matamu adalah pesan cinta, dan setiap malam yang kau habiskan dalam doa, sedang ditulis oleh langit dengan tinta yang tak terlihat, namun nyata, karena langit tak pernah lupa. Langit hanya menunggu waktu yang tepat. Raka tak lagi berharap pada manusia, bukan karena kecewa, namun karena ia tahu, tak ada yang bisa mengerti luka sebaik pencipta rasa.
Dan malam-malam itu, menjadi saksi, bahwa seseorang yang hancur, bisa kembali utuh, bukan karena dibantu, namun karena menyatu dengan sujudnya. Kisah Raka selesai, namun mungkin, kisahmu baru saja dimulai. Karena siapa tahu, 7 malam ke depan, akan menjadi titik balik hidupmu. Seperti yang pernah terjadi pada Raka, langit tidak menuntut kamu menjadi sempurna. Langit hanya menunggu, siapa yang siap bersujud dalam sepi. Dengan hati yang jujur, dan jiwa yang terbuka, karena sejatinya, jawaban langit tidak selalu dalam bentuk ucapan, namun hadir dalam bentuk kelegaan, ketenangan, dan kekuatan, yang tidak bisa dijelaskan, namun bisa dirasakan. Kalau kamu sudah sampai di akhir kisah ini, berarti hatimu sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Simpan kisah ini baik-baik, dan biarkan ia menjadi pengingat, bahwa sekuat apapun badai, langit selalu punya cara untuk meneduhkanmu.